Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menerima limpahan berkas perkara dana pensiun dari Kementerian BUMN. Dugaan temuan awal kerugian negara sebesar 300 miliar rupiah dan menggeledah kantor Kementerian Perdagangan. Kita akan berbincang langsung dengan Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejaksaan Agung. Selamat siang Pak Ketut. Selamat siang Mbak, apa kabar? Baik, Pak Ketut, kami langsung saja ingin konfirmasi kerugian negara 300 miliar, betul Pak dugaannya? Nah, jadi gini, ini adalah kerugian negara yang dihitung oleh teman-teman BPKP dari 4 Dapen BUMN yang diperiksa, ya, yaitu Dapen Angkasa Pura I, PTPN, Perhutani, dan RNI. Jadi ini baru sampel pemeriksaan 10%, mendapatkan kerugian kurang lebih 314 miliar. Jadi itu. Karena apa? Karena dari hasil penelitian teman-teman BUMN ternyata 70% Dapen yang ada di BUMN ini tidak sehat atau mengalami kerugian secara terus-menerus. Oke Pak, artinya ini penggeledahan sudah dilakukan di salah satunya adalah Kementerian Perdagangan. Apa saja kemudian yang sudah ditemukan dalam penggeledahan tersebut? Nah, ini begini, harus dibedakan tadi antara kasus yang diserahkan oleh Kementerian BUMN dengan perdagangan. Kalau yang di Dapen, yang 4 Dapen diserahkan oleh Menteri BUMN kemarin itu adalah kasus yang berbeda terkait dengan kegiatan di BUMN, ya. Tetapi yang di perdagangan itu adalah kasus baru yang baru kita naikkan penyidikannya, yaitu kasus mengenai importasi gula, di mana ada kuota melebihi kuota import yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan kepada kita yang ada di Indonesia. Nah, itu kasus yang berbeda. Nah, kemarin kami terhadap kasus ini kami melakukan satu penggeledahan di 2 tempat, yaitu di kantor Kementerian Perdagangan dan di kantor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI. Nah, dari hasil penggeledahan itu kami temukan beberapa dokumen yang terkait dengan import gula dan terkait juga dengan alat bukti elektronik yang kita ketemukan. Ini masih dalam proses dipelajari. Oke, artinya ini dalam kasus yang berbeda, Pak. Kalau kita berbicara mengenai penggeledahan kantor Kementerian Perdagangan sendiri, ini berkaitan dengan tahun 2015 hingga 2019, Pak. Betul, Pak? Konfirmasi? Ini kalau yang kemarin kita paparkan di press conference, ya, ini dari 2016 sampai 2023 kasusnya. 2016 hingga 2023 dan Pak mungkin kami 2023, juga. Oke. Lantas Pak untuk kerugiannya sendiri? Nah, kasus ini kan baru naik dari penyelidikan ke penyidikan baru kemarin. 3 kasus sekaligus kita naikkan, ya. Kita belum menghitung secara rinci kerugiannya dengan teman-teman ahli BPKP. Belum kita sampai ke sana. Tapi kita sudah menemukan 2 alat bukti, ada perbuatan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum, seperti itu. Nah, ini kita lagi dalami, nanti setelah ada proses penyidikan khusus baru ada penetapan tersangka sekaligus ada kerugian negara yang valid. Ini menarik sekali, 3 kasus langsung di blow up, lagi bersih-bersih Pak, Kejagung. Kalau dihitung dengan kasusnya Dapen yang diserahkan ada 5 kasus itu sebenarnya. Ada berapa? Ada 7 kasus bahkan. Itu loh, kita bukan begitu. Tapi kebetulan pada saat bersamaan memang kasus ini sudah kita pelajari sebelumnya 6 bulan, 3 bulan yang lalu. Dan kebetulan secara bersamaan kita naikkan 3 kasus sekaligus, antara lain yang di Kementerian Perdagangan dan kereta api, ya, termasuk juga kasus di Sigma Cipta Caraka di Telkom. Itu yang baru kita naikkan. Nah, sedangkan kasus yang diserahkan Dapen BUMN itu ada 4 kasus sekaligus. Kalau dihitung ya ada 7 kasus, kemarin kita akan dipelajari 4 kasus, yang kita naikkan baru itu 3 kasus. Oke. Pak, untuk kasus yang Dapen BUMN menyebabkan kurang lebih 300 miliar rupiah dengan sampel 10% tadi, ini sudahkah ada kemudian saksi-saksi yang diperiksa, kemudian kapan kemudian akan dilibatkan tersangkanya? Oh, gini, kalau untuk yang Dapen ini baru penyerahan dari Kementerian BUMN kepada kita, dan penyerahan itu pun atas dasar hasil pemeriksaan dari teman-teman BPKP. Ya, ini belum ada pemeriksaan, baru kita batas mempelajari. Ya, kemungkinan dalam 2 minggu ke depan kita sudah ada kesimpulan terhadap hasil penyerahan ini. Ini belum sama sekali kita melakukan pemeriksaan saksi. Kalau kasus yang 3 itu sudah kita melakukan satu pemeriksaan saksi pada saat proses penyelidikan. Oke, sudah penyelidikan artinya salah satunya yang di kantor Kementerian Perdagangan ini ya Pak ya, importase gula. Ya. Nah ini sudah siapa saja Pak ya saksi-saksi yang kemudian diperiksa?
Nah, kalau yang 3 kasus yang kita naikkan ini kita sudah melakukan klarifikasi dalam proses penyelidikan, belum Oke. status mereka sebagai saksi. Hmm, Nah, mulai hari ini kita baru memanggil di 3 kasus ini, saksi-saksi yang kita panggil nanti kita akan rilis semua. Hari ini sudah kita mulai panggil. oke. Sudah bisa dijabarkan Pak, ini mungkin terakhir, apa saja fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sejauh ini? Kalau yang untuk di perdagangan udah jelas ya, ada importasi gula yang melebihi kuota yang dibutuhkan oleh dalam negeri ya, satu. Yang kedua terkait dengan adanya pemberian kuota kepada perusahaan-perusahaan yang tidak berhak, yang tidak seharusnya menerima. Baru itu yang kita dapatkan perbuatan melawan hukumnya. Baik. Nah, kalau yang di Dapen itu kita udah punya pengalaman sebelumnya. Kalau yang Dapen BUMN itu pengalaman, ada Dapen Pelindo yang sudah kita sidangkan, itu hampir mirip dengan kasus Jiwasraya dan Nasabri ya, hampir mirip itu modusnya, yaitu reinvestasi yang menempatkan dana di beberapa perusahaan yang non liquid atau non LC45. Baik, Pak Ketut terima kasih sudah berbagi informasi di Kabar Siang. Selamat bersih-bersih nih Pak. Terima kasih. Baik, selamat siang dan pemirsa kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang.